Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyedia bisa terundang pada tender cepat. Kita jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan tender cepat itu. Tender cepat dilaksanakan dalam hal pertama, spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci. Jadi speknya sudah jelas, volumenya juga sudah jelas. Kemudian pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia atau SIKAP. Jadi penyedia yang ingin mengikuti tender cepat ini harus mengisi data penyedia pada aplikasi SIKAP. Kemudian aplikasi SIKAP atau data penyedia di aplikasi SIKAP ini sudah harus terkualifikasi, artinya sudah pernah dibuktikan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan sebelumnya pada pengadaan sebelumnya. Nah, ini sesuai dengan pasal 38 ayat 6 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Jadi di dalam pasal 38 ayat 6 ini dijelaskan seperti ini. Kemudian selanjutnya, dalam pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia atau SIKAP seperti yang dijelaskan pada bagian B di atas. Jadi untuk dapat mengikuti agar bisa terundang pada tender cepat ini, penyedia harus mengisi data SIKAP dan data di SIKAP-nya sudah pernah dibuktikan kualifikasinya atau terkualifikasi. Kemudian peserta hanya memasukkan penawaran harga. Jadi pada tender cepat ini tidak ada penawaran administrasi dan teknis, hanya penawaran harga. Lalu evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi, yaitu aplikasi SPSE yang dikelola oleh LPSE. Selanjutnya, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Jadi kalau harganya sudah terendah, maka oleh sistem akan dianggap sebagai pemenang, tetapi pemenang akhir adalah pemenang yang sudah diundang untuk verifikasi, dan apabila lulus verifikasi, maka akan ditetapkan sebagai pemenang. Nah, ini disebutkan di dalam pasal 50 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Jadi ini ketentuan untuk tender cepat. Jadi pada tender cepat ini hanya penyedia yang terundang saja yang dapat mengikuti atau mendaftar pada tender cepat. Untuk lebih jelas lagi, kita masuk ke aplikasi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa para penyedia seperti kali ini di aplikasi SIKAP ini, kita masuk ke aplikasi SIKAP, login sebagai penyedia. Penyedia yang bakal terundang pada tender cepat adalah penyedia yang sudah mengisi data SIKAP. Jadi aplikasi SIKAP ini diisi oleh penyedia, di mana data penyedia itu berupa identitas pelaku usaha atau perusahaan. Di sini kelihatan ada nama usaha, bentuk usaha, alamat, kemudian PBP dan sebagainya. Ini data identitas. Kemudian sudah mengisi data izin usahanya, seperti ini sudah diisi izin usahanya. Kemudian akte, ya ini sudah diisi semua, data pemilik, data pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, pajak, ini sudah semua terisi pada aplikasi SIKAP. Nah, tadi disebutkan bahwa penyedia yang akan terundang adalah penyedia yang sudah mengisi dan sudah terverifikasi atau terkualifikasi. Artinya apa? Artinya seperti di bawah ini kita lihat izin usahanya, ada tanda verifikasi seperti ini. Kalau kita lihat di identitas, nah ini ada tanda
verified. Verified ini artinya penyedia ini sudah terverifikasi atau terkualifikasi. Jadi data kualifikasi penyedia ini sebelumnya pada tender atau pengadaan sebelumnya sudah dilakukan pembuktian kualifikasi. Jadi penyedianya diundang pada tender sebelumnya, membawa berkas asli sesuai dengan data yang sudah diisikan ini, kemudian dibuktikan apakah data yang sudah diisikan seperti izin usaha ini, apakah sudah sesuai dengan aslinya. Kalau sudah sesuai, maka nanti akan diverifikasi sehingga mendapatkan tanda seperti ini. Jadi tanda hijau seperti ini disebut dengan tanda terverifikasi atau terkualifikasi. Apabila penyedia ini sudah terverifikasi seperti ini, dengan SIUP misalnya seperti ini, SIUP-nya sudah terverifikasi, maka apabila nanti Pokja pemilihan atau panitia lelang yang mensyaratkan SIUP, ya, dengan syarat SIUP ini, maka penyedia ini akan terundang kalau SIUP-nya sudah terverifikasi. Kalau kita lihat di atas ada izin usaha misalnya IUJK, izin usaha jasa konstruksi. Apabila Pokja pemilihan mensyaratkan syarat IUJK ini, SIUJK surat izin usaha jasa konstruksi ini, maka penyedia ini tidak bisa terundang. Walaupun datanya ada, dia memiliki izin usaha, karena izin usaha SIUJK ini belum terverifikasi, belum ada tanda hijau seperti ini. Jadi syaratnya yang pertama ngisi data, kemudian data itu harus sudah terverifikasi atau terkualifikasi. Sudah pernah dibuktikan kualifikasinya oleh panitia lelang sebelumnya. Jadi kayak gini ya, tanda hijau ini adalah tanda bahwa sudah terverifikasi. Kemudian data yang diisi di izin usaha ini juga harus lebih detail. Jadi bukan cuma asal isi, tapi sudah lebih detail. Kalau kita buka ya di sini izin usahanya, kita buka lebih detail, kemudian kita perhatikan. Nah, di sini ada klasifikasi, ini kosong. Ini juga nanti tidak bisa terundang. Karena klasifikasinya walaupun sudah terverifikasi, tapi klasifikasinya tidak diisi. Kita bisa lihat kalau kita ubah ya. Seharusnya ini diisi. Jadi klasifikasi bidang usahanya kita tambahkan. Misalnya surat izin usaha, usaha perdagangan ini atau SIUP ini harus ditambahkan klasifikasi. Di sini klasifikasi untuk SIUP biasanya ada KBLI, kode baku lapak Indonesia, kode yang ada di SIUP. Misalnya kodenya untuk pekerjaan jasa boga. Oke, catering di sini ya. Ini kode I 5621 ini harus diinput. Ya, harus diinput, kemudian kita simpan. Jadi walaupun dia mengisikan SIUP, tapi nanti apabila panitia pengadaan mengundang, kalau dengan kode ini, maka dia tidak bisa terundang. Jadi harus diisi selengkap mungkin data izin usaha ini, baik itu kode KBLI atau kode SBU konstruksi, kalau ini izin usaha konstruksi. Gitu ya. Jadi semua kode KBLI yang dia miliki di SIUP ini harus diinputkan, tinggal ditambahkan di sini misalnya KBLI lagi. Di sini dia misalnya punya percetakan, misalnya. Usaha di bidang percetakan. Bisa dipilih misalnya ini atau ini. Misalnya ini ya. Nah, jadi semua yang dia miliki di izin usaha SIUP ini harus diinputkan semua. Kemudian disimpan. Nah, untuk izin usaha atau data yang sudah terverifikasi, kalau kita lihat tadi SIUP ini tadi sudah mendapatkan ini. Kalau sudah mendapatkan tanda verified ini, kita rubah datanya seperti ini, lalu kita simpan, maka tanda yang tadi bisa hilang. Oleh sebab itu, pada para penyedia, silakan lakukan penginputan secara lengkap terlebih dahulu, jangan sampai terjadi seperti ini. Nanti setelah terverifikasi,
kita rubah lagi, akhirnya tandanya hilang. Ya, coba kita praktekkan kayak gini, kita simpan. Oke, kita setuju mau kita lakukan perubahan. Alasannya misalnya penambahan BLI. Kita simpan. Oke. Nah, kalau kita simpan, akhirnya siup ini yang tadinya mempunyai tanda seperti ini hilang karena kita rubah. Oleh sebab itu, lengkapi terlebih dahulu, jangan sampai terverifikasi tapi belum lengkap, akhirnya kita rubah dan tandanya hilang, sayang sekali. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, bagaimana cara bisa terundang? Penyedia mengisi data di aplikasi Sikap, baik itu izin usaha, akte, pemilik, pengurus, ahli, peralatan, pengalaman, pajak, inbox. Ini harus diisi. Inbox enggak ya? Sampai pajak ini harus diisi. Kemudian mengikuti tender umum, tender biasa. Kemudian penyedia ini akan terundang kalau penawarannya biasanya 3 terendah untuk dibuktikan kualifikasinya. Jadi kalau setelah dievaluasi administrasi, teknis, harga di tender biasa, kemudian lulus kualifikasinya, lulus evaluasi penawaran, lulus evaluasi kualifikasi, akan diundang untuk pembuktian. Pada saat diundang pembuktian itu, penyedia akan dibuktikan sehingga mendapatkan tanda ini, verified ini. Kemudian tanda ini juga harus diisi selengkap mungkin di pengalaman. Kalau dia punya pengalaman, di sini verified, ini juga harus punya kualifikasi, klasifikasi usaha tadi. Kalau kita buka ya, kita coba buka. Nah, di sini harusnya klasifikasinya juga diisi. Kode, kalau ini misalnya jalan, berarti kode SBU. SBU klasifikasinya bidang jalan. Kemudian di sikap ini juga harus diatur preferensinya. Preferensinya artinya kriteria agar penyedia bisa terundang pada tender cepat. Misalnya kriterianya di lokasi pekerjaan. Kalau dia pilih, kita pilih nasional di preferensi ini, maka apabila ada tender cepat di seluruh Indonesia secara nasional, maka kita akan terundang. Nah, ini bisa kita rubah hanya sebagian wilayah, misalnya hanya di Provinsi Banten saja. Maka kalau kita setting di Provinsi Banten, hanya terundang apabila ada tender cepat di RPC Provinsi Banten. Kemudian dari jenis pekerjaan kita bisa setting, misalnya kita hanya mau terundang kalau pengadaan barang saja. Kita pilih hanya barang saja, jangan 4 jenis pengadaan ini. Kemudian dari klasifikasi bidang usahanya kita sebutkan dengan kode SBU-nya seperti ini atau kode KBLI-nya dimasukkan. Sehingga nanti hanya terundang hanya pada kode-kode yang sudah dibuatkan di sini. Kemudian penyelenggaranya, kita hanya mau terundang misalnya di kementerian saja, atau di daerah saja, atau di lembaga saja, maka kita bisa setting di sini. Kemudian kita juga bisa atur sesuai dengan HPS paketnya, hanya di bawah 2,5 miliar, karena kita merupakan usaha kecil, bukan menengah atau besar, maka kita setting hanya menerima undangan yang 2,5 miliar ke bawah. Jadi ini setting untuk agar kita bisa terundang di tender cepat. Kalau settingnya kita salah, maka terundangnya juga nanti bisa tidak terundang. Misalnya kita punya KBLI, tapi di sini dimasukkan bukan kode KBLI, ini hanya yang SBU misalnya. Maka pada saat diundang dengan kode KBLI, kita nggak bisa terundang, tidak masuk, karena setting di sini, di preferensinya, nggak dimasukkan semua. Jadi ini dari sisi sikapnya ya. Nah, kita lihat dari paket pengadaannya. Contoh kita masuk ke LPC Provinsi Banten, kita lihat ini ada paket-paket. Yang pertama paket tender, kemudian paket non-tender. Nah, untuk tender cepat itu masuk di klasifikasi tender.
Jadi di kolom tender ini dibagi jadi 3 metode lagi. Yang pertama tender biasa, kemudian tender cepat, dan seleksi untuk konsultan. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu paket yang sedang diumumkan, artinya apa? Ini paket ini bisa kita ikuti atau bisa daftar. Kalau sudah hilang di sini, sudah nggak muncul di halaman depan ini, artinya paket ini tidak dapat kita mendaftar lagi. Jadi sudah proses. Jadi kalau belum ditutup pendaftaran, berarti masih muncul di sini. Kita lihat coba paket yang ini adalah paket tender cepat. Kita buka. Nah, di sini ada informasi bahwa ini tender cepat. Dengan nilai 543 juta. Di dinas di sini kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Banten ya kelihatan. Nah, kita lihat apakah kita terundang atau tidak, kita lihat syarat kualifikasinya. Jadi kalau kita misalnya sudah mengisi data di Sikap tadi, sudah terverifikasi semua, nah kita lihat apakah syaratnya sesuai dengan yang kita miliki, kita lihat di sini. Jadi di syarat kualifikasinya kita lihat, klik, maka di sini akan muncul kriteria agar bisa kita terundang. Jadi yang pertama, kriteria untuk agar terundang itu jadi panitia pengadaan, atau panitia lelang, atau panitia tender, atau sekarang disebut dengan pokja pemilihan, akan menentukan syarat kualifikasi atau kriteria ini. Yang pertama dari izin usaha. Izin usaha yang diminta, yang disyaratkan agar bisa terundang adalah izin usaha SIUP dengan kualifikasi kecil. Jadi kalau kita memiliki SIUP dengan kualifikasi kecil yang sudah kita inputkan di Sikap, kemudian SIUP ini sudah terverifikasi atau qualified, maka kita akan terundang. Jadi pokja pemilihan akan membuat ini, kemudian dia bisa ngecek di aplikasi Sikap ini berapa jumlah penyedia yang bakal terundang, yang bisa terundang, atau yang memenuhi syarat, misalnya dia tentukan SIUP dengan kecil, maka akan muncul nanti jumlah penyedia yang memenuhi ini. Misalnya pada saat dia ketikkan SIUP kecil, kemudian dia lihat, dia cari, maka akan ada jumlahnya, misalnya ada 1.000 penyedia. Jadi panitia lelangnya atau pokja ini hanya tahu jumlahnya, tidak tahu nama perusahaannya, apa nama perusahaan tidak tahu. Jadi hanya bisa melihat bahwa jumlah penyedia yang terundang adalah 1.000 penyedia. Kemudian dia tentukan lagi dengan memiliki KBLI ini misalnya. Ya. Atau di sini ada salah satu terpenuhi. Jadi dari 2 KBLI ini apakah G ini atau ini, kalau memiliki salah satunya maka akan terundang. Jadi dari 1.000 tadi yang di atas tadi, SIUP yang memiliki SIUP kecil ada 1.000 penyedia, akan diseleksi lagi misalnya dari kode KBLI ini ternyata yang memiliki sesuai dengan syarat ini, KBLI 2 ini hanya 500 penyedia, maka akan terseleksi hanya 500 penyedia yang terundang. Kemudian dari sisi pengalaman, Pokja akan menentukan dibutuhkan minimal penyedia yang sudah punya pengalaman minimal 1 kali, maka akan terseleksi lagi. Dari 500 tadi terseleksi, ternyata ada 100 penyedia. Nah, kemudian dimasukkan lagi dengan nilai nominal paling kecil itu 200 juta, pengalaman yang 1 kali ini 200 juta. Maka terseleksi lagi dari 100 itu misalnya hanya terdapat 50 penyedia yang terundang. Kemudian dimasukkan lagi syarat berikutnya, pengalaman ini dengan masa pengalaman dari tahun 2017 sampai 2020. Maka yang terundang akan terseleksi lagi, yang tadinya misalnya 50 penyedia, ternyata yang terundang dengan kriteria durasi tahun ini hanya misalnya cuma 10 penyedia. Maka yang terundang yang bisa mendaftar nanti hanya 10 penyedia tersebut. Jadi kita melihat di sini apakah kita memiliki atau tidak persyaratan ini semuanya. Kalau kita memiliki, kemudian kita sudah terkualifikasi atau terverifikasi, biasanya kita akan mendapat undangan.
Kalau salah satu dari kriteria yang kita tidak memiliki atau tidak sesuai, kita tidak akan terundang. Atau kita sesuai semua persyaratan yang diminta sesuai, tetapi data kita di sikap ini belum terverifikasi atau verifikasi atau terkualifikasi, sehingga kita tidak juga bisa terundang walaupun kita memiliki semuanya dan memenuhi. Jadi demikian bagaimana cara kita bisa terundang. Ya, pertama tadi kita harus ngisi sikap, dan sikap kita harus sudah terverifikasi dengan memiliki tanda verified, ya, seperti ini tadi. Kita lihat ya di sini di ini tanda seperti ini di depan persyaratan yang bakal disyaratkan oleh Pokja seperti ini. Jadi kalau dia syaratkan ini sudah terverifikasi, maka kita akan terundang. Jadi sesuai dengan persyaratan yang ada pada paket ini tadi. Jadi kita lihat di sini persyaratannya disortir ini ya. Jadi kita lihat di paketnya, paket yang mau kita ikuti, misalnya pengadaan kendaraan roda 4 dengan nilai ini, kemudian ini syaratnya ternyata. Nah, kita lihat apakah data sikap kita sama, mempunyai ini semua, kemudian apakah kita terverifikasi. Kalau kita terverifikasi, berarti kita terundang pada tender cepat itu. Oke, demikian caranya untuk bisa terundang pada tender cepat, sehingga kita bisa dapat mendaftar dan mengikuti proses tender cepat tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.